Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anak santriwan dan santriwati Madrasah Diniyah Takmiliyah MDT Nurul Huda, Desa Mekarwangi, apa kabar semuanya? Pastinya baik semua, ya kan? Kenal suara saya gak? Kalau suka buka Google pasti pernah dengar. Ya kan? Ya, saya adalah asisten Google yang pada video ini diberi tugas oleh pimpinan MDT Nurul Huda untuk memandu kalian dalam tontonan video ini ke depan. Baik, hari ini kita semua berkumpul di sini, mau ngapain nih? Oh, mau papajar ya? Acaranya makan-makan kan? Udah bawa makanannya sendiri, bawa nasi atau keringan. Udah bawa minumnya juga. Oke, komplit nih. Emang ya, kalau acara makan-makan mah kompak semua. Oke, deh gak usah panjang kali lebar. Udah gak sabar pengen nonton film kan? Kali ini kita akan mengenalkan kalian dengan seorang superhero nih. Kalian suka nonton film kepahlawanan kan? Itu tuh yang aktor utamanya itu jagoan gitu. Ada yang bisa terbang kayak Superman, ada yang bisa lompat tinggi kayak Hulk, ada yang bisa merayap di dinding kayak cicak, tuh Spider-Man, ada juga pahlawan yang tubuhnya raksasa setinggi gedung, Ultraman kan? Dan lain-lain. Oke deh, nih aku kasih cuplikan videonya. Ini pahlawan idola kalian kan? Hulk. Smash. Salam perkenalan semua. Terjadi gara-gara aku menumpahkan beberapa kelereng. Apa kalian tidak apa-apa? Aku tidak tahu, Ruby. Sepertinya banyak masalah terjadi. Ini kekacauan dari pelangi. Tom Haydan sikat! Oh, sikat lagi dan Andrew Yung, peluang sangat baik tadi bersama. Masih Lukas kirimkan umpan bahaya. Pelanggaran tampaknya. Pelanggaran. Hampir lagi Ya. pemirsa, peluang terbaik lagi yang dimiliki oleh Malut United. Umpan dapat. sangat baik pemirsa kali ini. Bahaya. Sikat! Gol! Baru aja masuk pemirsa. Sadar
Eits, hampir lupa. Kita mau nonton superhero dalam agama kita loh. Ini pahlawan asli yang pernah hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan superhero yang biasa kalian tonton. Itu mah bohongan. Gak ada di dunia nyatanya. Kecuali yang Persib itu sama yang nyanyi tuh. Tapi, tetap itu bukan sosok yang bagus buat kalian jadiin idola ya. Nih, aku kenalin salah satu jagoan muslim, asli nyata. Namanya, Salamah bin Al-Aqwa. Siapa? Ya, Salamah bin Al-Aqwa. Ia masih muda loh ketika jadi pahlawan. Yaitu usianya sekitar 15 tahun. Ia mampu berlari cepat menyamai larinya kuda. Nih, tonton profilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sahabat berbagi kisah islami, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan seorang sahabat yang mulia, seorang yang termasuk ke dalam prajurit terbaik di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Salamah ibn Al-Aqwa. Ulama ahli hadis menyebutnya dengan nama Salamah ibn Al-Aqwa, walaupun Al-Aqwa bukanlah nama ayahnya, tapi nama kakeknya, di mana nama beliau adalah Salamah bin Amr bin Al-Aqwa. Aqwa sendiri, ayah beliau, bernama Sinan bin Abdullah bin Qusyair bin Huzaimah. Salamah memang bukanlah seorang sahabat yang masyhur, di mana banyak orang tidak mengenal beliau. Padahal beliau adalah seorang sahabat yang mulia, di mana juga ikut ketika Nabi membaiat sahabat-sahabat dalam baiatul Ridwan, di mana Allah berfirman tentang mereka dalam Quran surat Fath ayat 18, sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Salamah juga merupakan seorang pahlawan pemberani yang memiliki lari sangat cepat. Dan sebab masuk Islamnya beliau terbilang unik, karena Salamah masuk Islam lewat perantara serigala yang membantunya memperkenalkan beliau kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seekor serigala menyerang kambing. Kemudian ia seret buruannya itu, di mana si pengembala kambing mengejar serigala dan berhasil merampas kambing dari cengkramannya. Serigala itu kemudian duduk dengan sisi perutnya, di mana ia berkata, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah, hai penggembala? Engkau rampas itu dariku, sebuah rizki yang telah Allah berikan kepadaku. Penggembala kambing, yang tidak lain adalah Salamah ibn Al-Aqwa, kemudian kaget. Luar biasa, kata Salamah. Seekor serigala yang duduk dengan sisi perutnya berbicara denganku dengan ucapan manusia. Serigala kemudian menjawab lagi, maukah kau ku beritahu tentang sesuatu yang lebih luar biasa dari peristiwa ini? Muhammad berada di Yathrib. Yathrib adalah nama kota terdahulu sebelum diubah menjadi Madinah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad berada di Yathrib dan dia mengabarkan pada manusia tentang umat terdahulu. Salamah kemudian membawa kambingnya dan bergegas menuju Madinah. Ia sisir kota Madinah dari satu pojok ke pojok lainnya sampai akhirnya ia dapat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia kemudian kabarkan apa yang telah terjadi kepada dirinya, namun Rasulullah belum langsung menanggapi, karena saat itu waktu sholat sudah harus ditegakkan. Seusai beliau sholat, Rasulullah kemudian menemui Salamah, dan beliau membenarkan apa yang dikatakan oleh Salamah. Rasulullah bersabda, benar apa yang dikatakan oleh si Yahudi ini. Demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, kiamat tidak akan terjadi sampai binatang buas bisa berbicara dengan manusia. Syekh Al-Albani rahimahullah berkata bahwa hadis ini sanadnya sahih.
Dan Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa kisah pengembala ini merupakan kisah masuk Islamnya Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu. Kisah masuk Islamnya Salamah ini mungkin salah satu kisah yang paling luar biasa yang pernah ditemui oleh orang-orang mu'alaf. Karena apa? Biasanya seseorang itu masuk ke dalam agama Islam atau bersyahadat lewat perantara orang lain, didakwahi oleh ustadz, didakwahi oleh kiai atau oleh syekh dan sebagainya. Tetapi Salamah berbeda, justru beliau didakwahi oleh seekor serigala. Ini menunjukkan betapa kekuasaan Allah, betapa kekuatan Allah menetapkan takdir itu sangat besar. Karena seekor serigala yang secara umum tidak mungkin dapat berbicara, maka Allah buat serigala tersebut berbicara hingga pada akhirnya membawa Salamah menuju Nabi Muhammad SAW. Sahabat berbagi kisah Islami rahimakumullah, Salamah merupakan seorang yang terkenal akan keberaniannya. Suatu hari, beliau radhiyallahu anhu berhasil menggagalkan perampokan unta-unta Rasulullah yang dilakukan oleh orang-orang Fazarah. Abdurrahman ibn Uyainah dan gerombolannya merampas unta Rasulullah SAW. Ia kemudian mencuri unta Nabi dan membunuh penggembalanya. Di mana Abdurrahman kemudian pergi bersama beberapa penunggang kuda lainnya. Saat kejadian itu, qadarullah ada Salamah ibn al-Aqwa sedang berjalan sendirian sambil membawa anak panahnya. Ia melihat kejadian itu dan menghadap Madinah seraya berteriak, "Ya sahabah, ya sahabah, ya sahabah." Maksudnya adalah Salamah memberitahu orang-orang tentang kejadian perampokan tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengejar sekelompok perampok tersebut seorang diri. Salamah menghujani mereka dengan anak panah sehingga mereka menyangka sedang menghadapi sejumlah pasukan, padahal ini murni Salamah sendirian. Saat mereka menoleh, Salamah segera bersembunyi di balik pohon, sambil terus menyerang mereka hingga kuda-kuda perampok tersebut terluka. Kecintaan Salamah radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW dibuktikan pada banyak peristiwa. Selain memang keberaniannya menangkap perampok-perampok unta Nabi tersebut, pada suatu hari, Salamah sedang menunaikan sholat duha. Ia kemudian bersandar di salah satu tiang Masjid Nabawi dan kemudian sholat di dekatnya. Kemudian, sang periwayat peristiwa ini berkata, "Wahai Salamah, mengapa kau tidak sholat di sini saja?" sambil menunjuk salah satu sudut masjid. "Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW pernah sholat di tempat ini." Perhatikan dengan cermat ya sahabat, bagaimana para sahabat Nabi ini, orang-orang terdekat Nabi ini begitu cinta kepada Nabi SAW, hingga di mana tempat beliau sholat itu pun dicontoh oleh para sahabatnya. Bagi mereka, meneladani setiap langkah, setiap jengkal perbuatan Nabi SAW merupakan salah satu kebahagiaan yang tiada tara nilainya. Sahabat berbagi kisah Islami rahimakumullah, ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Salamah bin al-Aqwa. Pertama adalah hadis tentang pengangkatan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai pemegang bendera saat hendak menyerbu Khaybar. Kedua adalah hadis tentang makan dengan tangan kanan. Dari Salamah bin al-Aqwa, ada seseorang yang makan bersama Rasulullah SAW. Orang itu makan dengan tangan kiri. Rasulullah kemudian menegurnya, "Makanlah dengan tangan kananmu," kata Rasulullah. Orang itu menjawab, "Aku tidak mampu." Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Engkau benar-benar tidak akan mampu. Yang menghalangimu melakukannya," maksudnya makan dengan tangan kanan, "adalah kesombonganmu." Salamah kemudian berkata, orang tersebut benar-benar tidak bisa lagi mengangkat tangannya ke mulutnya. Sahabat berbagi kisah Islami rahimakumullah, Salamah radhiyallahu anhu wafat di kota Madinah pada tahun 74 Hijriah. Saat itu ia berusia 80 tahun dan semoga Allah meridhoi sahabat yang mulia ini. Inilah sahabat sepenggal kisah mengenai Salamah bin al-Aqwa.
Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Salamah bin Al-Aqwa. Oke, sekarang kalian tonton film Ibra. Film-film Ibra bisa kalian tonton di channel YouTube-nya. Nama channelnya Ibra Berkisah. Di salah satu episode filmnya ada diceritakan tentang Salamah bin Al-Aqwa. Baik, kita tonton bareng-bareng ya. Aku juga mau rebahan dulu sambil ngopi nih. Nanti kita sambung lagi, oke? Selamat menyaksikan. Sahabat Rasulullah, Salamah bin Aqwa dikenal sebagai seorang pelari yang sangat cepat. Dan bahkan saking cepatnya, dia bisa berlari lebih cepat dibanding kuda dan kijang. Jika Salamah bin Aqwa berlari, tak seorang pun dapat mengejarnya. Nah, suatu hari, Salamah bin Aqwa mendengar suara hiruk-pikuk dari arah daerah Ghobah. Di tempat itu, biasanya unta-unta Rasulullah digembalakan. Dengan berlari amat cepat, Salamah bin Aqwa mendaki sebuah bukit. Nah, dari atas bukit, Salamah bin Aqwa melihat komplotan perampok yang sedang merampas unta-unta Rasulullah SAW dan membunuh penggembalanya. Tanpa menunggu bantuan, Salamah bin Aqwa menuruni bukit itu. Kemudian ia berlari secepatnya mengejar para perampok. Salamah bin Aqwa naik ke atas bukit, lalu menghujani para perampok itu dengan anak panahnya. Para perampok itu mengira bahwa mereka sedang melawan banyak orang. Saking cepatnya Salamah. Jadi seakan-akan dia itu berjumlah puluhan orang, padahal sendirian. Sebagian dari perampok itu berlarian menyelamatkan diri. Salamah berhasil mengalahkan para perampok sendirian. Wah, keren deh. Ternyata zaman dulu udah ada superhero ya. Mas Hoho, ada yang mau dibagi di kelas ini? Monggo, ayo, waktu dan tempat dipersilahkan. Pak Kiai, you know Flash or maybe Quicksilver? Bahasa Indonesia, Mas Hoho. Mereka superheroes di film-film yang sering saya tonton. I bet they're a lot faster than... What is his name again? Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Nah, Flash jauh lebih cepat dari dia. Jauh. Ya iya, tapi Flash itu hayalan. Salamah bin Aqwa manusia nyata yang pernah hidup di zaman Rasulullah. Sudah. Ayo, sekarang Mas Ho, giliran untuk presentasi. Siapa tokoh idola kamu, Ho? Oke Pak Kiai. Tokoh idola saya yang pasti lebih hebat dari tokoh idolanya si Ibra tuh. Nih, tuh. Itu kali Kapten Suma yang ada di iklan minuman susu manis. Kok pada ketawa? Ini jagoan gue nih. Dia lebih kuat dari Superman, lebih cepat dari Flash, dan lebih pintar dari Batman. Oke. Oh ya. Baik hatinya dan tidak sombong, jujur dipercaya, semua
Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sudah sholat duha, Ibra? Udah. Alhamdulillah. Ini sekarang mau kemana? Mau bal-balan Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kemana ya? Kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan Kapten Suma. Kok nggak ada yang main bola? Oke. Ibra. Shh. Jangan berisik, lagi seru. Akhirnya datang juga. Nih Ibra, lihat kiriman dari Jakarta. Udah datang. Ini namanya Smart TV. Pasti lo belum pernah lihat kan? Belum sih. Sudah kuduga. Nora, ini tuh TV canggih, terbaru dan termahal. Daddy beliin buat gue supaya gue gak mati bosen di pesantren ini. Oke. Asik loh, bisa nonton Kapten Suma. Come on, you can sit here. VIP. Tonton nih, superhero terbaik di dunia. Oke, Kapten Suma. Kalian semua ngefans sama karakter yang ada di Susu Manis. Oke. Ternyata dia hebat loh Ibra. Bisa terbang, kebal, kuat, bisa ngangkat truk secepat kilat. Ini toko hayalan, karangan manusia. Mosok kalian ngefans sama sesuatu yang nggak nyata? Yo dude, chill out. Kenapa sih Bra? Lo gak bisa gitu nyantai sedikit kayak anak-anak seumuran lo, hah? Aku cuma nggak habis pikir. Ngapain kalian buang-buang waktu untuk sesuatu yang nggak ada? Sahabat Rasulullah tuh jauh lebih hebat. Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan mereka benar-benar nyata. Benar-benar ada, bukan hasil khayalan rekaan manusia. Oke. Ibra benar. Yuk teman-teman, mending kita ngaji daripada nonton sesuatu yang tidak berguna. Nah, Loh, guys, where are you going? Ini belum selesai loh filmnya. Dah, Oke. Lo bener-bener anak paling gak asik yang pernah gue kenal. aku minta maaf ya, Ho. Gak asik lo. Iya, aku ndak asik deh buat kamu. Makanya aku minta maaf karena udah bikin kamu marah. Why, Ibra? Why? Why you always like that? We're just watching a movie. Aku cuma ndak pengen kamu ngefans sama tokoh hayalan, Ho. Padahal masih banyak orang-orang hebat yang lebih pantas kamu jadiin idola. Orang-orang yang lu maksud itu manusia biasa, sama seperti kita. They are not superheroes. Iya, tapi mereka memiliki kemampuan yang sama hebatnya dengan superhero kamu itu. Wah, masa? Pernah, suatu saat ketika sahabatnya menemui kesulitan untuk menggali tanah karena ada batu yang sangat keras dan sulit untuk dihancurkan. Rasulullah segera mengambil cangkul. Nah, setelah berdoa, beliau pun berhasil menghancurkan batu keras itu dengan hanya sekali pukulan. Hebat. Rasulullah dengan izin Allah mampu melakukan hal yang lebih hebat daripada superhero khayalanmu itu, Ho. Mas Hoho, silahkan. Monggo diceritakan
siapa tokoh yang paling Mas Hoho kagumi? Monggo. Tokoh yang paling saya kagumi adalah sahabat Rasulullah, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang berjuluk Saifullah, yang berarti pedang Allah yang terhunus. Gelar Khalid bin Walid ini langsung diberikan Rasulullah karena keahliannya dalam peperangan. Dialah panglima perang satu-satunya dalam sejarah manusia yang tidak pernah terkalahkan. Oke. Hoho, hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bermuajah di tempat yang indah ini. Salat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kepada umat manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang penuh cahaya iman. Ismi Taufik, jitu mim madrasah ibtidaiyah Muhammadiyah plus Malang Jiwan Cilomadu. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan pidato yang berjudul Rasulullah Idolaku. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita sebagai umat manusia tentu mempunyai idola, betul? Kalau biasanya kalau anak-anak itu menyukai tokoh-tokoh kartun, betul? Seperti Naruto, Shiva, Superman, Tayo, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang menyukai tokoh-tokoh artis seperti Blackpink, BTS, dan lain sebagainya. Apakah anak-anak yang menyukai tokoh-tokoh artis itu salah? Apakah anak-anak yang menyukai tokoh-tokoh kartun itu keliru? Kalau mereka sekedar menyukai musiknya, kalau mereka sekedar menyukai lagunya, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau mereka sampai mengikuti tingkah laku para artis itu, itulah yang berbahaya. Kenapa? Karena para artis itu hanyalah manusia biasa yang bisa salah dan lupa. Lantas, siapakah sosok yang pantas kita idolakan, yang pantas kita ikuti tingkah lakunya, yang pantas kita teladani tidak lain adalah junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita harus mengidolakan beliau? Mengapa kita harus mengikuti akhlak beliau? Karena beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai akhlak yang mulia, senantiasa jujur, perkataannya menyejukkan hati, dan senantiasa kasih sayang terhadap sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, Rasulullah sangat mencintai umatnya. Kira-kira
Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini ingin tidak dicintai Rasul. Cara mencintai Rasul yaitu menaati ajarannya. Ingat loh, taat itu tidak sebagian-sebagian, tapi semuanya. Menjalankan ajaran Islam harus yang lengkap. Mau sholatnya, mau puasanya, mau sodakohnya, jangan pilih-pilih. Itu baru namanya taat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasula faqad ata'allah. Barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Quran surah An-Nisa ayat 80. Cara yang kedua yaitu mengikuti sunnahnya. Sunnah Rasul banyak loh. Apa coba contohnya? Misalnya memotong kuku pada hari Jumat, melaksanakan sholat-sholat sunnah, dan masih banyak lagi. Kalau kita ingin dicintai Rasul, kita harus mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan. Cara yang ketiga yaitu banyak bersolawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, marilah kita membaca salat atas Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita sampai di penghujung acara. Gimana filmnya? Rame gak? Gak rame. Kalian ini, aduh, ya, setidaknya sekarang kalian jadi tahu bahwa di Islam itu gak kekurangan superhero-nya. Banyak jagoan yang beneran jagoan. Bukan bohongan. Ini baru satu di antara banyaknya pahlawan dalam Islam yang patut dan pantas dan seharusnya kalian jadikan idola. Dan, tentu idola dari segala idola kita adalah Nabi kita, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke deh, saya pamit ya. Jaga iman, jaga Islam, dan tetap semangat menuntut ilmu. Selamat makan, jangan lupa berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.